Assalamualaikum. Hari ini aku mau buat cake red velvet versi ekonomis yang bahannya mudah didapatkan, harganya terjangkau. Selain tampilannya cantik, ini cake-nya mudah dibuat dan rasanya juga enak. Mau tahu gimana cara buatnya? Simak videonya sampai habis ya. Pertama-tama, kita buat bahan cairnya terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih, masukkan minyak sayur. Kemudian tambahkan susu kental manis, aku pakai 2 sachet. Tambahkan 1 sendok makan pewarna merah tua. Ini kita aduk sampai rata ya. Setelah rata, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan mangkuk yang agak besar, masukkan 4 butir telur. Tambahkan juga gula pasir. Aku pakai 150 gram. Tambahkan vanili bubuk. Kemudian ini kita mixer sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, matikan dahulu mixernya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh SP, TBM ataupun ovalet. Di sini aku memakai SP. Kemudian ini kita mixer lagi sampai mengembang, putih, kental dan berjejak ya. Aku rasa ini sudah cukup. Kemudian aku matikan mixernya. Selanjutnya masukkan bahan kering. Ada tepung terigu, aku pakai protein sedang, susu bubuk, dan juga coklat bubuk. Ini kita ayak terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bahan kering yang menggerindil ya. Setelah selesai, kemudian tambahkan baking powder dan juga garam halus. Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula. Aduk dengan pelan-pelan. Setelah setengah rata, kemudian masukkan bahan cair. Aku masukkan ke dalam 2 tahap. Ini kemudian kita aduk-aduk lagi. Setelah setengah rata, masukkan sisa bahan cair. Lalu aduk kembali sampai rata. Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bagian bawah. Aku rasa ini sudah cukup. Kemudian ini mau aku bagi menjadi 2 bagian. Aku bagi ke dalam mangkok sama rata. Jikalau teman-teman punya 2 loyang, silahkan dibagi ke dalam loyang langsung ya. Karena aku cuma punya 1 loyang, jadinya aku bagi di dalam mangkok terlebih dahulu. Kemudian ini masukkan ke dalam loyang yang sudah kita alasi dengan baking paper ataupun kertas nasi. Dan ini kita hentakkan terlebih dahulu sebelum kita kukus. Ini kukusannya sudah mendidih airnya, kemudian langsung aja ini aku kukus kurang lebih selama 25 menit. Dan setelah 25 menit, ini kita buka kukusannya. Kemudian aku mau cek dulu, ini aku tusuk pakai tusukan lidi. Sudah tidak ada adonan yang menempel, ini pertandanya cake kita sudah matang ya. Kemudian langsung aja aku angkat, dan dalam keadaan panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Aku sisir bagian pinggirnya menggunakan spatula. Ini kemudian aku pindahkan ke dalam wadah yang berpori. Boleh pakai apa aja ya. Kalau teman-teman punya cooling rack itu lebih bagus. Ini kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini cetakannya ataupun loyangnya mau aku pakai lagi. Ini aku lap aja pakai tisu sampai bersih ya. Karena aku cuman punya 1 loyang, jadinya ngukusnya gantian. Setelah bersih, kemudian ini aku beri mentega di bagian bawahnya. Cukup bagian bawahnya saja, pinggir-pinggirnya tidak perlu. Kemudian aku masukkan kertas nasi. Selanjutnya, aku olesi lagi pakai mentega. Setelah selesai, kemudian kita masukkan adonannya. Ini akan kita kukus sama seperti sebelumnya, kurang lebih 25 menit ya. Jangan lupa tutup kukusannya atau dandangnya kita lapisi dengan kain. Dan ini cake kita sudah matang semua. Ini kita biarkan dingin terlebih dahulu ya. Sambil menunggu cake-nya dingin, kita buat krimnya terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih, masukkan 4 sendok makan munjung mentega putih. Kemudian ini kita mixer sampai mengembang ya. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi.
Ini aku rasa udah cukup ya teman-teman. Kemudian ini mau aku cicipin terlebih dahulu. Jikalau sudah tidak mengendal di langit-langit mulut, berarti krimnya sudah jadi ya. Kemudian ini mau aku tambahkan SKM susu kental manis sebanyak 2 sachet. Aku tambahkan juga keju parut 25 gram. Kemudian ini aku mixer lagi sampai tercampur rata ya. Dan ini sudah cukup. Aku matikan dulu mixernya. Cake-nya sudah dingin. Kemudian ini tadi aku trim atau aku potong pinggirannya untuk hiasan nanti. Kita sisihkan terlebih dahulu satu cake. Dan ini cake yang pertama aku olesin pakai krim yang udah kita buat tadi. Pelan-pelan saja. Olesi sampai merata, kemudian kita tumpuk dengan cake yang satunya. Selanjutnya mau aku olesi dengan krim sampai merata ke seluruh cake ya. Pelan-pelan aja sampai rapi. Jikalau sudah rapi seperti ini kita hias pakai remahan kue yang udah kita potong tadi ya. Kita hiasi sampai merata ke seluruh bagian cake-nya. Ini kemudian aku pindahkan ke tempat lain agar terlihat lebih rapi. Kemudian ini aku potong cake-nya. Masya Allah, ini kelihatan lembut banget saat dipotong. Keluarkan cake-nya pelan-pelan. Aku pindahkan ke piring. Dan ini hasil potongan cake-nya. Masya Allah, cantik banget ya teman-teman. Warnanya cerah. Nah, ini pas di sendok kelihatan ya teman-teman kalau cake-nya itu lembut. Sekarang aku mau cicipin dulu. Bismillah. Masya Allah, ini cake-nya selain lembut, rasanya juga enak ya teman-teman. Apalagi krimnya itu nggak enak sama sekali, nggak ngendal di langit-langit mulut. Cake ini recommended banget untuk kalian coba di rumah. Terima kasih ya udah tonton video aku. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.